Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatkur Rahman dengan NPM 22101030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perancangan eksperimen mengenai tugas 8. Langsung saja kepada soalnya. Di sini soal pertama. Seorang ahli kimia ingin menguji efek 4 bahan kimia pada kekuatan jenis kain tertentu. Karena mungkin ada variabilitas dan satu golongan kain lainnya dengan kain lainnya. Ahli kimia memutuskan untuk menggunakan desain blok secara acak, dengan gulungan kain dianggap sebagai blok. Dia memilih 5 gulungan dan menerapkan keempat bahan kimia secara acak setiap gulungan. Hasil kekuatan tarik yang dihasilkan kemudian dianalisa. Analisis data dengan alfa gunakan 0,05 dan tarik kesimpulan yang sesuai. Tabel yield strength ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, di sini dimana terdapat dua faktor, yaitu faktor chemical dengan faktor gulungan kain. Terus di mana pada faktor chemical ini ada 4 level, 1 2 3 4, dan pada faktor gulungan kain terdapat 5 level, 1 2 3 4 5. Lalu pertanyaannya, uji normalitas, apakah hipotesis H0 terhadap X1 dan X2 itu diterima dan kenapa? Lalu plot confidence interval untuk X1 dan X2, lalu buat kesimpulan akhir pada percobaan ini. Nah, ini hasil uji normalitas pada menggunakan aplikasi software Minitab. Di sini kita lihat grafik menunjukkan respon yang hampir lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah ini berdistribusi normal. Nah, lalu berikut hasil uji ANOVA dari aplikasi Minitab, di mana X1 itu nilai p-value-nya lebih daripada 0,05, maka hipotesis H0 itu diterima, yang artinya chemical tidak mempengaruhi hasil kekuatan tarikan secara signifikan. Lalu untuk faktor X2, itu nilai p-value-nya kan 0,000. Nah, itu lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis H0 itu ditolak, yang artinya jenis gulungan kain mempengaruhi hasil kekuatan tarikan secara signifikan. Nah, berikut plot confidence intervalnya ya. Pada plot X1, rata-rata yield meningkat, tetapi perbedaan antara kategori mungkin tidak signifikan secara statistik karena confidence interval saling tumpang tindih. Lalu kita lihat plot confidence interval pada faktor X2, itu kategori B3 ini memiliki yield terbaik dengan rata-rata tertinggi dan variabilitas yang terendah. Ada indikasi perbedaan signifikan antara B1 dan B1, B3 dengan B2 dan B5. Terlihat dari confidence interval yang tidak tumpang tindih. Ini lanjut ke selanjutnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji ANOVA, untuk faktor X1 atau chemical tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 5%, karena nilai p-value-nya 0,121, yang artinya jenis chemical tidak memberikan pengaruh besar terhadap yield strength. Untuk faktor X2 atau gulungan kain, ini sangat signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 5%. Ini ditunjukkan dengan nilai p-value di bawah 0,05, 0,000. Artinya jenis bol atau gulungan kain adalah faktor yang paling mempengaruhi kekuatan tarik. Lalu kita sudah menggunakan uji comparison dengan menggunakan Tukey method. Di sini kita dapat kita lihat untuk jenis gulungan kain B1 dan B3 itu yang paling dominan dengan nilai rata-rata 75,50.
daripada jenis ke jenis kain lainnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, sebuah eksperimen dilakukan untuk mempelajari pengaruh pengoperasian suhu dan 3 jenis kaca pelat muka pada output cahaya tabung osiloskop. Berikut hasil pengukurannya. Pada eksperimen kali ini terdapat 2 faktor, di mana masing-masing faktor itu memiliki 3 level. Lalu pertanyaannya, gunakan alfa sama dengan 0,05 dalam analisis. Apakah ada efek interaksi yang signifikan? Lalu, apakah jenis kaca atau suhu mempengaruhi respons? Berikan kesimpulan yang Anda dapat tarik. Lalu yang kedua, analisa residunya. Nah, ini saya sudah melakukan uji ANOVA dengan aplikasi Minitab. Di sini kita lihat interaksi dari faktor kaca dengan faktor temperatur itu mendapat nilai p-value 0,00, yang artinya hipotesis H0 ditolak atau terdapat interaksi signifikan antara kedua faktor. Lalu kita lihat di sini pada faktor kaca itu nilai p-value-nya 0,00. Ini yang artinya hipotesis H0 itu ditolak juga, atau jenis kaca memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Lalu pada faktor temperatur, ini nilai p-value-nya juga 0,00, yang mana hipotesis H0 itu ditolak, yang artinya temperatur memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Berikut hasil plot residunya ya. Pada sebelah kiri atas ini normal probability plot. Ini dapat kita simpulkan sebagian titik-titik residu ini mengikuti garis lurus, yang artinya dapat dikatakan data ini bersifat normal. Lalu pada residual versus fits, di sini titik-titik residual tersebar secara acak ya. Tersebar secara acak di garis 0 tanpa membentuk pola tertentu, yang artinya model ini tidak menunjukkan masalah besar dan kesalahan prediksi tersebar merata. Lalu pada plot histogramnya, ini histogramnya membentuk pola yang mendekati distribusi normal. Ini seperti kalau kita buat plot ini kayak plot lonceng gitu. Nah, ini dengan ini menunjukkan bahwa data ini bersifat berdistribusi normal. Lalu yang pada versus order, di sini titik-titik residual naik turun secara acak tanpa pola tren yang jelas atau tren-tren yang tertentu. Ini artinya kesalahan prediksi tidak dipengaruhi oleh urutan data, sehingga model ini stabil dan tidak ada perulangan yang mengganggu. Oke, mungkin sekian presentasi saya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.